Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Ningginu. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat, happy, seger waras, lancar rezekinya. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa kali ini aku akan kembali menghadirkan cerita-cerita misteri. Kali ini aku akan memberikan judul, yakni fenomena-fenomena aneh yang terjadi di kuburan. Aduh, kalau dengar kata-kata kuburan pasti yang terlintas adalah serem, gelap, serem, ngeri, dan sebagainya. Apalagi ini masih ada fenomena-fenomena aneh yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Kayak gimana? Ini dia videonya. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga untuk tekan notifikasinya supaya teman-teman semuanya dapat video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya channel aku lebih berkembang lagi, gitu ya. Fenomena aneh yang terjadi di kuburan yang pertama ini datang dari Tulung Agung, Jawa Timur, tepatnya tahun 2015 ya. Pada tahun 2015, warga Desa Kates, Kecamatan Rejo Tangan, Tulung Agung, Jawa Timur mendadak dihebohkan dengan fenomena kuburan yang bergetar di tempat pemakaman umum di desa tersebut. Kabarnya, dari seluruh makam yang ada di TPU tersebut, hanya ada satu makam yang bergetar. Wah, kira-kira ada apa ya? Nah, setelah ditelisik, ternyata itu adalah makam dari salah satu warga yang bernama Mbok Pania. Ya, ini diketahui beliau itu meninggal sudah puluhan tahun lamanya ya. Mbok Pania ini meninggal pada tahun 1990 dalam usia 70 tahun. Jadi sekitar 20 tahunan, 30 tahunan ya, 30 tahunan. Nah, sang cucu dari Mbok Pania ini yang bernama Mas Susanto ini mengatakan bahwa dia telah berziarah mengunjungi makam neneknya ini setiap tahun, dan dia tuh baru pertama kali mengalami fenomena itu. Jadi dia tuh baru pertama kali mengetahui kalau makamnya si neneknya itu bergetar ya pada saat itu juga, pada tahun itu juga. Jadi sebelumnya dia tuh tidak mengalami fenomena-fenomena seperti itu. Nah, sampai saat ini pun tidak dapat ditemukan penyebab bergetarnya makam dari Mbok Poniah tersebut. Apakah memang fenomena alam atau fenomena yang lainnya? Menurut teman-teman apa nih? Fenomena apa nih? Oke, yang tahu komen ya. Nah, aneh selanjutnya terjadi di Jawa Timur pada tahun 2013. Ini tepatnya di Dusun Joho, Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini sebuah pohon yang sudah tua, berusia sekitar 200 tahun. Ini tiba-tiba tumbang, tercabut dari akarnya, namun kembali lagi berdiri dengan tegak. Penuturan dari Bapak Kamsuri selaku juru kunci setempat ini mengatakan memang sebelumnya di desa tersebut terjadi hujan yang cukup deras dan juga angin yang sangat kencang, dan masyarakat sekitar pada saat itu mendengar sebuah pohon yang tumbang. Jadi suara pohon yang tumbang. Nah, setelah diselidiki ternyata benar pohon besar dan juga berusia 200 tahun di makam setempat ini roboh dan tercabut sampai ke akarnya. Nah, pada saat tumbang, akar pohon raksasa tersebut terangkat hingga menyebabkan puluhan makam yang ada di sana itu rusak parah, dan konon ini ya, puluhan jenazah pun terangkat dan keluar dari makamnya. Bahkan ada kerangka manusia beserta kain kafannya itu sampai nyangkut di akar pohon tersebut. Jadi di akarnya itu benar-benar kelihatan kayak kerangka gitu, kerangka sama kain kafannya yang gelantung kayak gitu. Gede. Ini ya, warga bergotong royong untuk merapikan kembali makam-makam tersebut ya. Jadi
para jenazah-jenazah, kok parah sih, jenazah-jenazah tersebut itu benar-benar sudah dirapikan, terus dikuburkan kembali ke makam semula. Dan juga mereka tuh bergotong royong untuk memangkas ranting dan juga dahan pohon tersebut, karena memang pada saat itu memang menghalangi jalan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Dan untuk teman-teman tahu, kondisi pohon itu sudah tidak utuh lagi, alias sudah tidak ada dahan, tidak ada ranting yang besar, jadi bener-bener kayak pangkasan gitu ya, jadi tinggal batangnya sama akarnya aja. Dan anehnya, suatu hari pohon itu kembali berdiri lagi dengan tegak, wes koyok bener-bener balik koyok asale, tegak kokoh berdiri kayak gitu. Kalau menurut aku tuh aneh banget ya. Teman-teman yang mungkin ada di desa Sumberjo sekarang yang lagi nonton di desa Sumberjo, dusunnya Joko Ngasem, ini bisa komen ya kan, pada tahun 2013 ada kejadian seperti itu. Komen kira-kira tuh fenomenanya seperti apa, dan apakah pohon itu masih ada sampai sekarang? Monggo komen di bawah ya. Selanjutnya terjadi di Jakarta Utara, tepatnya di Cilincing. Kabarnya di sana ada sebuah kuburan yang mengeluarkan darah dan juga bau yang sangat amis. Oke. Nah, kejadian ini benar-benar nyata dan benar-benar terjadi, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi masyarakat sekitar di sana dihebohkan dengan makam yang katanya mengeluarkan darah segar dan berbau sangat amis. Dan setelah dikonfirmasi ke penjaga makam, ternyata rumor ini benar-benar ada, benar adanya. Oke. Jadi fenomena ini muncul dari dalam makam seorang perempuan. Nah, kabarnya setiap kali hujan turun, makam wanita ini selalu mengeluarkan darah dan juga bau yang amis yang gak karuan baunya. Nah, kabarnya bahkan ketika angin itu berhembus, seketika itu pula bau amis pun tersebar sampai warga pun bisa menciumnya. Aduh, bayangin ya, waktu hujan terus atau waktu angin lagi berhembus sepoi-sepoi kayak gitu ya kan, dari arah makam sampai ke rumah warga itu tercium bau amis yang gak karu-karuan baunya. Aduh. Dan benar-benar kejadian itu benar-benar nyata, ada di Cilincing, Jakarta Utara. Mana aneh selanjutnya ini terjadi di Pontianak. Apa yang teman-teman pikirkan kalau tiba-tiba teman-teman itu melihat, ya lagi jalan-jalan nih ya, jalan-jalan di kuburan lah, melihat sosok pocong yang tertelungkup di atas kuburan. Kalau aku pasti lari, pasti langsung teriak terus lari. Pernah terjadi di Pontianak ya teman-teman. Kejadian ini diawali dari seorang warga yang mencium bau tidak sedap, lalu kemudian dia itu mencari sumber baunya. Nah, betapa terkejutnya nih ya si mas-mas ini, karena dia tuh menemukan pocong, sesosok pocong yang tertelungkup di atas kuburan. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara si pocong ini bisa ada di atas kuburan? Sedangkan menurut saksi mata, setelah dicek kiri kanan, dicek kuburannya, itu tidak ada lubang sama sekali. Nah, yang jelas kejadian ini tuh nyata dan pasti membuat bingung masyarakat setempat, ya kan? Bagaimana sesosok jenazah itu keluar sendiri padahal kuburannya juga tidak ada bekas lubang sama sekali, bekas galian juga nggak ada. Nah, akhirnya polisi setempat ikut menyelidiki kejadian tersebut dan mereka menduga ada sindikat pencurian mayat. Akhirnya si mayat tersebut dibuka kembali kain kafannya ya, untuk kemudian diganti dengan kain kafan yang baru, lalu dikuburkan di tempat asalnya. Fenomena aneh selanjutnya ada di Tulung Agung, Jawa Timur.
lagi-lagi Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi di sana itu ada sebuah makam yang meledak hebat ya, tepatnya di Desa Sanggerahan, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Nah ini masyarakat sekitar tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang cukup keras. Nah awalnya mereka tuh menduga itu kayak suara apa ya, suara ban yang meletus ketika ban meletus duar kayak gitu. Nah namun ketika diteliti dan dicari sumber suaranya, ternyata suara ledakan itu berasal dari arah pemakaman. Nah, kemudian dipastikan jika memang ada sebuah makam yang meledak di sana. Nah, ternyata makam yang meledak tersebut adalah milik seorang wanita, ini yang bernama Mbah Rosiah. Diketahui beliau itu telah meninggal 1 tahun yang lalu setelah kejadian itu. Setelah terdengar suara ledakan itu, diketahui bahwa makam Mbah Rosiah ini sudah dalam keadaan yang berserakan dengan tanah-tanah yang berhamburan di sekitarnya. Akhirnya masyarakat setempat bingung atas fenomena ini dong, yang pasti jelas bingung, kok iso meledos koyo ngono kuwi. Nah, akhirnya kepolisian setempat menyimpulkan jika kejadian ini lantaran panas berlebih dari dalam fenomena-fenomena aneh yang terjadi di makam atau kuburan yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya channel aku lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.